Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fahmia Sainatus Hifah. Saya berdiri di sini akan menjadi moderator pemateri pertama. Materi kita pada pagi hari ini adalah kepemimpinan. Sebelum materi dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Yang pertama, nama Syekhu Muhtar MPDI. Tempat tanggal lahir Jombang 24 Mei 1986. Alamat Siti Haji RT 3 RW 1 Sukosewu. Pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi Ketua IPNU 2006, Ketua BPS 2005, dan Sekretaris MOS 2004. Tempat bekerja MA Miftahul Ulum. Riwayat pendidikan terakhir MI MTS MA Bahrul Ulum Jombang, S1 Unibdu Jombang, S2 Unibdu Jombang. Materi yang akan disampaikan adalah kepemimpinan. Nomor HP atau nomor WA 0858 5612 8872. Email sitihaji123@gmail.com. Baik, materi pada hari ini adalah kepemimpinan. Nanti akan disampaikan apa sih kepemimpinan itu, bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang sebenarnya. Nah, semuanya akan dikupas tuntas oleh beliau, Bapak Syekh Muhtar MPDI. Monggo Bapak. Siapa ini? Kemana? Itu depanmu siapa? Oh, keluarga. Tunggu ning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru dan panitia yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan kegiatan yang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita ini di dalam kelas mendengarkan gurunya, ya. Tapi hari ini dan besok gurunya mungkin berbeda. Karena saya lihat di jadwalnya itu ada yang guru kita sendiri, juga ada yang guru dari luar. Tentunya yang kelas 10 sama kelas 8 atau yang kelas 7 kalau ada, belum pernah saya ajar bahasa Inggris. Ya, atau yang kelas 11 sudah baik dulu di MTS maupun sekarang di kelas 11, yaitu pelajaran fikih atau kaidah fikih atau ilmu hadis. Sehingga hari ini yang saya katakan ini merupakan sesuatu yang beda dari yang biasanya. Nanti dulu ya absennya ya. Dengarkan saya dulu. Sesuatu yang beda itu pasti membutuhkan tenaga yang berbeda, juga membutuhkan perhatian yang berbeda, karena tidak seperti biasanya.
Hari ini kelihatannya hari spesial. Spesial ya. Kalau satu kelas biasanya ya temannya dari kecil, tapi sekarang satu kelas, satu ruangan temannya berbeda-beda. Mutanawi'atun, differentis, berbeda-beda. Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Hari ini juga berbeda. Biasanya nggak pakai ID card, sekarang pakai ID card. Hari ini juga berbeda, biasanya menggunakan tas, sekarang nggak bawa tas. Kelihatannya juga hari ini berbeda, kalau makan siang itu masih besok programnya, tapi khusus hari ini kelihatannya kok ada makan siangnya. Kui senenganku. Setuju? Ada yang sedih napa mboten? Angger ketok sedih tak kongkon cerita, nggih. Hari ini latihan dasar kepemimpinan siswa OSIM Miftahul Ulum tahun 2025. Saya ketika baru ngadeg menyampaikan materi saja sudah tahu. Ciri-ciri yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu jelas tepat waktu, dan yang kedua terlambat. Nah itu. Ini enggak punya jiwa kepemimpinan iki ya, terlambat. Kenapa terlambat? Habis makan, berarti dia memikirkan perut sendiri, tidak memikirkan perut temannya gitu. Kalau menjadi pemimpin, ya. Nah, itu. Tepat waktu yang kedua apa? Tepat waktu kalau enggak jiwa pemimpin terlambat. Mestinya yang terlambat itu Ipan sama iki Amin yang ngambil kipas. Iki enek kipas nyewo. Matur suwun ambek Ipan mbek Amin. Matur suwun Mas Ipan, matur suwun Mas Amin. Amin ambek Ipan matur suwun nang aku sing bayari aku. Yang kedua, saya baru berdiri, mana jiwa pemimpin atau tidak itu tahu. Dari mana? ID card, anggar ID card diwalik gak duwe jiwa pemimpin. Kenapa? Enggak pede. Malah yang lebih ngiris lagi ID card dilebokno sak. Guyu, sing guyu berarti iya. Anak-anak, tidak semuanya yang di sini, berarti yang di sana, yang di luar itu bisa menerima ID card ini. Ini kamu ini orang pilihan, anak pilihan. Kalau enggak dipilih sama ketua OSIM-nya dan direstui oleh kepala madrasah dan pembina OSIM-nya, enggak mungkin gelem menggunakan nama-nama kamu, enggak mungkin. Halo? Baleni. Kalau kamu bukan orang pilihan, enggak mungkin kamu duduk di sini dan pakai ID card itu. Kenapa? Karena nama kamu dipilih oleh ketua OSIM itu sama ini, persetujuan oleh pembina OSIM dan ditandatangani oleh kepala madrasah. Artinya ini sudah seleksi tahap yang ketiga dari ketua OSIM, pembina dan kepala madrasah. Sehingga kamu harus bangga. Apakah harus bangga? Tidak. Harus konsekuensi. Apa itu? Harus beda dengan yang bukan pengurus OSIM. Setuju? Setuju apa enggak? Angger enek ketua OSIM kok terlambat. Ya, tak roy. Kok terlambat to gak melok tahlilan. Dicopot aja jadi ketua OSIM, nggih? Nggih. Ganti sapa? Using-using gak enek nduk kene ya diganti sing liyane nggih. Nah, itu. Boleh ketua OSIM mengganti asal dengan persetujuan dan alasan. Ya, terlambat biasanya. Bon, harus beda. Setuju? Sing biasanya tangine jam 6 malah sekarang harus tangi setengah 7. Harus setengah 6. Sing berangkat ini biasanya jam 7 harus jam 7 kurang 1/4, jangan jam 6 ya, kurang buka gerbangnya ya. Bon, saya bagian kepemimpinan.
Sudah ditulis kepemimpinan, sudah. Ya, baru kepemimpinan pemateri Saihu Muchtar. Enek sing Bapak Saihu Muchtar. Enek sing BPK Saihu Muchtar. Enek sing kepemimpinan tok ya. Enek sing jek nulis tanggal. Ya gak apa-apa, nggih. Pun, ayo dilihat ngarep. Dilihat depan. Sudah? Sing sampean lihat kanan apa kiri? Depan. Ya kiri dulu ya. Kepemimpinan, latihan dulu. Saya bahas banner dulu, latihan. Latihan ini apa aja? Belajar. Belajar melaku mesti tiba. Belajar numpak sepeda ontel tiba. Belajar numpak sepeda motor iso tiba babras barang nggih. Pun. Berarti iki engko nek latihan organisasi mesti ada ojo salah. Nek tiba iki engko nang nggon puskesmas iki engko. Tanggung jawabnya gurune ojo tiba, mesti salah. Salah sama dengan tiba. Nek tiba belajar melaku atau belajar naik sepeda. Tapi nek tiba ini latihan organisasi yaitu salah. Berarti salah sama tiba gak masalah. Dulu tiba diterusno iso melaku, iso melayu, iso pada motor. Berarti nanti kalau organisasi salah berarti diterusno akan lama-lama akan menjadi orang pinter. Salah disalahno kok putus asa selamanya podo mek mau enggak bisa jalan juga enggak bisa naik motor. Setuju? Latihan, nah itu belajar. Dasar, apa dasar? Pondasi. Omah itu masih tingkatnya 7 nih genek pondasi ini ambruk. Pohon genek pondasi ini yaitu akar, maka akan mati, kering. Sehingga pondasi sama dengan akar, akar sama dengan dasar. Berarti hari ini kita akan belajar tentang organisasi yang sangat mendasar. Dasarnya menungso menapa aja? Dalam tubuh kita, dasar yang paling dasar, kaki. Betapa pentingnya kaki. Nggak ada kaki, kita nggak bisa kemana-mana. Begitupun juga tanpa latihan dasar kepemimpinan, kita nggak bisa berorganisasi dengan yang bagus dan benar. Nggih? Sebelum saya lanjut, ada yang protes, ngomong saya terlalu cepat atau bahasanya nggak bisa dipahami. Bisa paham? Oke. Monggo diminum, monggo, diminum, monggo. Habisi konsumsi monggo kayak ngombe nggih. Tapi ojo saiki sih. Dadane ya. Aku gak lungguh ya. Lungguh nggih, mung saiki aku ngene. Pun kepemimpinan, nah saiki wis bagianku. Latihan pun ngertos yaitu belajar. Dasar nggih pun ngertos yaitu pondasi, sekarang masuk ke pemimpinan. Lihat layar sebelah kanan. Kita setuju kalau itu gambar kereta. Bahasa Jawane sepur. Alat penggeraknya berapa? Alat penggeraknya berapa? 1. Di belakang apa di depan? Namanya apa? Itu kan orangnya. Lokomotif atau lokomotor. Terus gerbongnya berapa? Banyak. Kesimpulannya, ketua OSIM itu adalah lokomotifnya. Mau belok kanan, mau belok kiri, mesinnya dikencangkan atau remnya diinjak, itu tergantung pemimpinnya. Gerbongnya tinggal mengikuti. Coba angan-angan, kalau gerbong kereta tidak mengikuti dari lokomotor atau lokomotif yang depan, tidak ikut masinis, kira-kira apa yang terjadi? Tidak bisa berjalan, itu dasar. Terus kecelakaan, terus keluar dari apa? Rel. Berarti kalau organisasi keluar dari tujuan organisasi. Wong
pengurus OSIM loh, iso bahas pupuk pertanian. Usul, Pak, bagaimana kalau kita membahas pupuk pertanian? Loh, iki jenenge gak jelas. Gazebo, apa gazebo? Gazebo apa? Gak jelas, Bok, nggih. Itu namanya gazebo. Sehingga selain menjadi lokomotif, tolong yang menjadi gerbong-gerbong ini, selain kedua ini, tolong jangan mendahului mesinnya. Karena nggak bisa berjalan. Itulah filsafat dari kepemimpinan itu. Begitu juga ketua OSIM-nya. Kamu yang di depan, itu yang mempunyai kaca untuk menentukan itu belok kanan apa belok kiri apa lurus. Kaca itu melihat visi misi ke depan, ada 2 pintunya kanan kiri untuk apa? Mendengarkan sharing dari pembina OSIM, dari kepala madrasah, yang kiri melihat kenyataan realnya. Contoh, pembina sama kepala madrasah puasa-puasa menyuruh setiap pagi harus senam dan mengelilingi lapangan Siti Haji 3 kali. Nah itu gerbongnya, masinisnya mengatakan, mboten kiat Pak, mboten kiat Bu, lari-lari pun gelem poso niku pun alhamdulillah. Nah, itu. Wong winginane yo ngomong poso tapi enek godhog mie sedap kok ya. Nggih. Begitu nggih. Yang menjadi gerbong tolong jangan mendahului lokomotifnya. Yang menjadi kereta di depan tempatnya masinis juga harus menengok kanan, nengok kiri juga melihat penumpang belakang. Anak-anak, kalau kita kembalikan kepada kehidupan agama, depan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ambek sampean umate adalah gerbong-gerbongnya. Jangan membuat jalan sendiri. Jalan itu bahasa Arabnya torikoh. Jangan membuat torikoh sendiri. Jangan membuat jalan sendiri. Kita itu ikut kepada Nabi Muhammad saja. Insya Allah kemanapun Nabi Muhammad akan sampai yaitu surga, kita gerbongnya pasti juga akan sampai ke surga. Begitupun juga ketua OSIM. Tapi sebaliknya, jika yang kereta depan itu kecelakaan, maka gerbong yang belakang pasti ikut guling. Ya, sing selamat itu biasanya gerbong sing paling gauri dhewe selamat. Soalnya wesine cek kaku, kan ceklek lemes terus dari gunung lurus ya. Sing paling enak di mana? Tengah-tengah. Separuh cuklek, separuh lurus. Tapi ki wong gak jelas ya nggih, gak punya pendirian. Tapi sebaliknya gerbong nomor 2 belakangnya lokomotif juga enak. Apa itu? Ketika pemimpinnya itu amanah sampai pada tujuan, dia juga akan mencapainya di nomor 2. Begitu. Pun itu hanya analogi, logika bahwasanya di dalam sebuah organisasi itu adalah apa? Seperti halnya gambar kereta. Lanjut, Sania. Saya enggak lama-lama ya, enggak lama-lama. 1 yaitu kepemimpinan. Saya tanya dulu, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pimpin. Dari kata dasar pimpin. Sebentar, ya. Pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Ditulis, ya, ditulis nggak apa. Pengertiannya adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sampun. Dasar pimpin itu kata kerjanya. Pimpin. Kalau pemimpin itu apa aja? Orangnya. Individu, orangnya. Orangnya itu pemimpin. Kepemimpinan adalah apa?
proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan. Sudah, kita langsung saja, kepemimpinan sudah, pemimpin sudah, pimpin sudah. Sekarang, mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok. Kelompok artinya apa? Kelompok kita berarti apa ini? OSIM, oke, deal. OSIM, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Visi, misi, madrasah. Jadi ayo kita saling mempengaruhi dalam mewujudkan kegiatan yang ada di kelompok kita untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga saya minta, nanti pengurus OSIM ini harus kompak. Kecil saja, hal yang kecil saja. Contoh, ketika rapat yang digunakan adalah asas musyawarah. Ketika ada 2 pendapat, 3 pendapat, yang dipakai adalah pendapat yang paling, saya ulangi, ketika bermusyawarah, pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, maka yang paling benar, yang harus dihormati adalah pendapat yang paling banyak. Otomatis ketika pendapat itu paling banyak, maka pendapat itu adalah yang paling benar. Karena innallaha ma'al jamaah, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang banyak, yang mayoritas. Kenapa aja? Gampang saja, wong nek kelompoknya akeh, mesti itu pemahamannya bener. Orang yang minoritas itu biasanya dia itu mempunyai sesuatu yang tidak umum. Ayo, wong marah sampai wong gendeng akeh ndi? Ya, ayo wong waras to nggih. Nah, kenapa kok wong iku waras akeh? Karena dia mayoritas. Pun contoh real yang kecil. Kita semuanya rapat menentukan, contoh saja, bagaimana teman-teman ketua OSIM-nya atau siapa divisinya. Kita nanti di 2025 ini bulan Februari setelah LDK target kita pembuatan kaos. Setuju? Setuju. Lengan panjang bagi perempuan, yang laki-laki lengan pendek, setuju? Yang laki-laki lengan panjang, yang perempuan lengan pendek, umum tak gak? Enggak, bos, sudah. Oke, setuju nggih? Setuju laki-laki lengan pendek. Warnanya apa? Sing wedok pink. Bisa membayangkan Alfian pakai pink? Ya dah. Ya. Ungu. Lah sing lanang penyesuaian hitam. Ternyata dihitung, banyak mana hitam sama ungu? Banyak yang ungu. Maka tadi yang berpendapat hitam gak boleh apa? Putus asa, emosi. Ya wes gawe ya, tapi saya gak gawe. Ini namanya bukan orang organisasi. Karena dia tidak menghargai hasil daripada kesepakatan. Wong koyok ini, bocah seperti ini diterus-teruskan, besok ketika besar menjadi orang di tengah masyarakat juga akan disisihkan. Karena dia tidak bisa menghormati kemajemukan, nggak bisa menghormati konsistensi daripada hasil musyawarah. Temen, aku nggak pingin, saya punya santri, saya punya murid, ora umum koyok wong aku mau. Jenenge wong kok iki mau nyeleneh. Wong jerene setuju ungu, kok dekne suaranya hanya satu yang menghendaki hitam, tapi di akhirnya mutung. Aku mau nek ungu, gayo dhewe aku mau bayar dan seterusnya, aku mau gawe. Ya wis aku bayar tapi aku mau gawe nek wae kegiatan. Ini namanya orang yang enggak konsisten. Sampeyan titeni yo. Dan sampeyan aja dadi koyo ngene. Wong sing koyo ngene iki sok emben ketika di tengah masyarakat juga tidak akan dipakai. Dia itu mati sebelum waktunya. Isi urip ya, tapi dianggap uang sudah enggak ada. Paham? Siapa itu? Ya wong sing nyeleneh ambek wong bodoh. Makanya sampean di sini wong kok umum, makanya nek salam ngene, assalamualaikum. Jawabe? Nang kene umum, nek wong nyeleneh ambek wong bodoh. Dia kan mati sebelum waktunya toh nggih, dianggap nggih. Dari assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena dia enggak dianggap hidupnya seperti orang yang sudah mati. Hasil musyawarah, suara terbanyak
harus disepakati. Nggih. Contoh saja kecil. Bapak Ibu guru hari Senin Selasa pakai baju hitam putih. Hitam putih. Pak sampean mboten hitam, celana hitam kurusa. Genek panas. Apa gak usah celonoan. Saya menghormati hasil rapat, itu jenenge bentuk. Nggih. Aja kaya ngono nggih. Kalau ada udzur tidak apa-apa. Ditanamkan ojo dadi wong nyeleneh. Saya enggak pengen seperti itu. Ya. Mencapai tujuan tadi visi misi. Sampun nggih. Ayo lanjut San. Satu, tujuan orang yang memimpin itu mengarahkan. Ayo. Dalam orang berorganisasi itu harus mengarahkan. Apa aja mengarahkan itu? Mengarahkan itu apa aja? Diarahno. Kipas diarahno. Rene, mengarahkan itu apa? Mengatur, menata. Mengatur, menata. Atau mengarahkan. Nggih. Coba saya tanya. Sesuatu yang diarahkan atau yang ditata itu dia bisa mempunyai potensi apa enggak? Ini tak arahno ke sini karena dia berpotensi karena sudah mempunyai tenaga penggerak yaitu angin. Saya punya potensi mengarahkan apa? Sound system karena dia mempunyai sumber suara yang bisa mengeluarkan membunyikan suara saya. Saya mengarahkan lampu menghadap ke belakang karena dia mempunyai potensi sumber cahaya. Kalau sampean berorganisasi tujuannya yaitu diarahkan, berarti kamu sudah mempunyai potensi kamu yang paling dasar. 1 bisa membaca, 2 bisa menulis, 3 mempunyai kemampuan. Potensi itu diarahkan ya. Siapa yang mengarahkan? Yang mengarahkan kembali kepada visi misi yang dipromotori oleh ketua OSIM-nya. Harus diarahkan. Pun, saya yakin masing-masing yang ditunjuk oleh ketua OSIM atau Bapak Ibu guru mempunyai potensi. Yang tubuhnya sehat, kekar, itu pasti ditaruh di divisi apa? Humasi, hubungan masyarakat, perlengkapan, genjong-genjong. Cilik kuru mengi dideke humas. Maka itu namanya ketua OSIM-nya tidak mengarahkan. Kalau yang kurus, mengi, itu tapi dia cerdas, potensinya di bidang apa? Pendidikan, karena dia mempunyai bakat pemikir. Gede dukur, gak pinter. Satu kelas anak 29, dia ranking 28,5. Artinya 29. Maka jangan ditaruh di divisi pendidikan. Tapi tenaganya sehat Pak, gak pernah absen kalau sekolah, semangat juga. Maka taruh di humas atau divisi olahraga. Anak bocah, laki-laki atau perempuan kalau sekolah itu harum. Bajunya disetrika. Rambutnya rapi kalau potong, berminyak juga, maka dia cocok di divisi KKLH, kebersihan, kerapian, lingkungan hidup. Insya Allah karena dia sudah selesai menyelesaikan kebersihan dirinya, lingkungannya juga akan bersih. Ambune lebus, kelambine rong abad pisan diumbah. Ojo nunjuk gak boleh. Kopi ae lencu. Kosmetikan iki lagi jam 7.80 tembelong. Jangan ditaruh divisi kebersihan, kerapian lingkungan hidup. Kenapa? Karena dia membereskan dirinya saja belum bisa, apalagi membersihkan lingkungan lain. Divisi apa Mas? Masih cocok. Awake sehat gede dukur, divisi konsumsi cocok. Karena dia nggak mungkin ngentit panganan di warak pengen diet. Nah,
Itu nanti saya akan kasih apa aja? Bahasa yang modern dan kamu harus hafal. Setelah LDK ini harus tahu bahasa tadi, harus dihafalkan nanti. Yang kedua membina, mengarahkan dia punya potensi, membina berarti sama dengan mengarahkan gitu, dididik. Nanti saya akan kasih contoh real bagaimana saya membina kamu. Saya contoh real habis ini. Yang ketiga mengatur sama dengan mengarahkan gitu, sama saja. Lanjut Mbak, iki loh. Contoh real saja. Dibesarkan, ini agak Mbak dibesarkan. Kontrol plus. Loh, malah mati. CTRL ditahan, plus. Nah. Wis. Loh. Ini saya membina, saya mengarahkan. Saihu, M-nya mestinya besar. Saya MPDI, tapi ditulis saya coret. Ini namanya saya membina. Apakah ada kesalahan nama saya penyebutan di sini? Tidak, wong ini bunyinya juga Saihu Muhtar. Ini kalau S ini jelas salah ya. Kalau ini bunyinya benar, Pak nggak usah dicoret Pak, wong podo M-e, bedanya cilik ambek gede. Kalau saya membiarkan namanya saya tidak membina. Karena setiap nama itu kalau ditulis seperti ini awalannya setiap habis spasi maka harus ditulis besar. Ini namanya saya membina anak Osim. Kalau saya diam gak dosa sebetulnya. Tapi itu salah. Nek salah otomatis ya dosa. Yang kedua ke atas, iki undangannya kan dina Selasa tapi Senin dikongkon ngomong. Saya iki Senin gak? Kenapa enggak saya coret? Karena saya husnudon, baik sangka. Tak kira ya Senin sesuk temenan, makanya aku iki mau nang Pak Yudi. Diajak Pak Sohib, nang Pak Yudi. Nggih, tak dilok lho. Selasa aku sesuk santai nang ning kulon enggak apa ngomong-ngomong gitu. Ngomong nang kulon, diparani. Pak materi jenengan 9:30. Dinane apa? Sakniki tak wocohi. WA iki lho wocon. Selasa, tapi itu jam pertama toh Pak, Senin ngono. Tak ngomong maca Pak Sohib. Pak Sohib iki wacane dina Senin tak Selasa, diwaca Pak Sohib Kemis. Ayah iki nggih jame oke. Maka kami mohon kepada Bapak Saihu Muhtar, kene bener siji, kene salah loro. Ini tolong jangan diulangi. Asli ini tok, maka kami mohon kepada Bapak untuk, karena nggak mungkin, loh Bapaknya juga disingkat. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini tak coret ini juga, ya. Karena di sini Bapaknya itu Saihunya sudah jelas, maka sebetulnya nggak usah disebutkan. Maka kami mohon kepada Bapak, jelas Bapaknya, kepadanya siapa? Gak mungkin, maka kepada Bapak Lurah. Yo, gak mungkin, jelas saya. Ayo San, ke bawah. Terus, kepemimpinan dalam kegiatan jadwal demikian permohonan. Terus mengisor? Kene, mboten. Wis, itu contoh namanya saya membina. Membina dan mengatur. Sehingga tolong jangan diulangi sekretarisnya, nggih. Oh yang buat ini. Ya, tapi kan kamu yang bertanggung jawab sekretarisnya. Iya, kamu sekretarisnya toh? Ya, jangan melempahkan tugas kepada orang lain. Gak boleh, kamu harus. Ki sing gawe berarti pelajarannya kayak wong loro ambek KB. Ayo, latihan tadi apa? Latihan belajar. Salah ta mboten? Putus asa ta mboten? Putus asa apa enggak? Maka dari kesalahan itu, kesalahan anak satu, anak dua bisa memberi pelajaran kepada semuanya. Sampai tanya Mbak Tata sama Mbak Vita, kalaupun salah tetap saya suruh ngulangi. Walaupun korban kertas satu hanya Rp100, tapi ilmu harganya beribu-ribu. Yang namanya salah, belajar sama dengan jatuh tadi enggak masalah. Teruskan. Teruskan yang benar, jangan teruskan yang salah, nggih. Teruskan yang benar. Bisa dipahami nggih? Enggak apa-apa, mending salah sama gurunya. Saya nasihati. Kalau salah sama orang lain dan ketepatan orang lain itu enggak senang sama sampean, diumbar. Sekretarisnya
Osim lo bento. Nulis undangan keliru, disingkat dan seterusnya. Nah, kamu salah sama kita, sama orang tua, ditutupi. Kalau ada yang tanya, Pak bagaimana sekretarisnya Osim MA Miftahul Ulum atau MTS Miftahul Ulum? Tak jawab, jempol papat. Gitu. Karena sudah LDK. Itu namanya membina, mengatur dan mengarahkan. Yang ini gene ngombene iki, Mbak. Belum, Mbak. Belum ya, belum. Yang selanjutnya. Tolong ditulis. Prinsip. Ditulis, dihafalkan. Saidik kok. Prinsip dalam kepemimpinan. Kayak enek nang kono. Soalnya dina Selasa kok asline. Ya ora salah aku ya. Prinsip dalam kepemimpinan. The bahasa Inggris THE. Enggak usah ambek sitok tok soalnya. Siji ae gorong apal kok atene njaluk loro. The sampun spasi. Right RIGHT. Barang tak ngerti. Right ngono tok langsung wasi aku. Klengo ngono. Right MAN. Koma IN saya nyontoh tak kurangi siji bojone. The right place place titik artinya titik 2 petik bawahnya menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. Titik. Itu prinsip di dalam apa? Kepemimpinan, meletakkan orang pada tempat yang tepat. Tadi sudah saya contohkan, kalau orangnya itu disiplin, sregep dan seterusnya, maka taruh di divisi pendidikan. Orangnya kuat, besar, tak semangat, taruh di divisi humas. Cerdas pendidikan, itu namanya the right man and the right place. Saya tanya sekarang, siapa divisi pendidikan? Angkat tangan. 1, 2. Yang putri? 1, 2, 3, 4. Bagus. Nah, ranking berapa Gus kemarin? Oh, ranking supe. Rizal ranking berapa, Zal? 11. Tadi ranking mau sapa? Cinta ranking piro, Cin? 4. Terus ibu Wulan ranking piro, Lan? 2. Lah sing ranking 1 sapa? Putri ku sing ndi? Oh iki Putri, sekretaris wis gak apa-apa. Siapa lagi pendidikannya? Ranking berapa? 1. Alhamdulillah. Ranking 4, 1, 2, supe. Berapa? Oh 12, ya sampai lah. Ya, divisi KKLH, kebersihan. Saya ini meletakkan seseorang pada tempat yang tepat ya. Yang meletakkan seseorang pada tempatnya. Kayak sampah kan gue. Divisi kebersihan lingkungan hidup siapa? Angkat tangan. Oh iya. Yo rapi. Yo rapi. Yang lanang. Aduh. Mulai hari ini setelah LDK wajib tuku pon 2 kilo. Aku diwingi iki nang pantai Drini yo. Ngerti Caca MTS rekreasi. Ambek sapa? Ambek iki yo Najwa yo. Yo wae yo. Sing nisor mangan terus baru enek sing karaokean. Wajah tak asip. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wes. Saya sudah selesai. Ini yang perlu dihukum divisi humas. Gak tepak. Perlengkapan ini gak tepak nggih. Ya wes, gak apa nggih. Lah iya. Terakhir kebersihan Ibu, terus apa? Orseni. Pendidikan dan orseni, berarti yang lain nggih. Humas dan yang lainnya. Wes, itu bagus. Tolong setiap kegiatan itu prosedurnya. Sekarang prosedurnya. Saya baca ya. Tadi ada kisi-kisinya. Ada kisi-kisinya untuk yang hari ini. Pengertian dan tujuan organisasi sampun. Fungsi sampun. Nggih. Fungsi OSIM dalam kegiatan madrasah gampang nggih. OSIM sebagai kepanjangan tangan daripada Bapak Ibu guru. OSIM sebagai kepanjangan tangan dari Bapak Ibu guru. Kepanjangan tangan. Tangan ini berpikir apa mboten? Mboten. Tugasnya dia apa? Menerima perintah, masukan dari siapa? Kepala. Lokomotor. Jadi tujuannya sama, tinggal kepanjangan tangan. Contoh, besok LDK, maka yang divisi apa? Dekdok, dekorasi dokumentasi, ya harus punya inisiatif. Oh, saya tugasnya buat banner, masuk ke Geden. Iki ngentekno dhuwit. Aku ngono ya, pesen iki aja dihapus sampai tahun 2026 ya, ganti 5 ganti 6 ya. Kan tinggal gampang to 5 karek. Ora ini uang kalian. Ini namanya latihan. Dia salah sama dengan seperti orang yang membuat surat tadi. Maka besoknya harus bawa meteran, diukur berapa itu. Panjang, lebarnya yang cocok. Sehingga nanti tidak merusak fotonya, mestinya di atasnya mulai ditaruh ning lasaran banner. Prabowo ambek Gibran ben gak kademen. Jam itu biasanya di tengah, sekarang di sana. Soalnya kalau di situ nutupi Han ambek D berarti asar ngono. Kok asar Pak ngono nggih. Nah ini salah ini. Tapi enggak apa-apa. Tadi apa? Kesepakatan kita latihan itu namanya belajar. Belajar itu pernah salah. Seperti halnya orang latihan jalan. Jangan diulangi. Habis LDK mungkin kegiatan apa? Isra Mi'raj, tolong antara yang ditempel sama yang menempel itu harus diukur dulu. Lah wong lho ya. Gedene iku sakmene nanti kayak kelambinan ukuran 2 meter persegi. Kan ya kotak gitu nggih. Nah, itu. Tapi enggak apa-apa. Latihan nggih. Sampun. Selanjutnya teknik pengolahan OSIM gampang tadi. Right man and the right place, meletakkan seseorang. Yang terakhir, contoh nyata kepemimpinan dan pengabdian pada alma mater. Halo? Contoh nyatanya sekarang pengabdian sama kepemimpinan di dalam alma mater. Kalau sudah mendapatkan tugas dan tidak mungkin dilaksanakan di jam sekolah atau jam istirahat, maka kamu harus rela mengorbankan waktumu yang mestinya untuk keluarga, untuk dirimu sendiri, kamu harus melaksanakan untuk madrasah. Saya lihat kemarin, hari Ahad itu sebetulnya hari libur. Tapi pengurus OSIM inti dan panitia masuk membuat surat, akhirnya masih suratnya salah. Minta tanda tangan. Yang salah, minta uang di hari Minggu, Pak Habib enggak ke sekolahan. Salah mana? OSIM enggak naik sing duwe rekening. Akhirnya bisa dikasih uang hari Senin, padahal kemarin sudah pengeluaran uang untuk membayar banner. Lah ini kesalahan-kesalahan seperti ini saya ungkap, saya bina, saya arahkan di dalam latihan dasar kepemimpinan ini. Apa? Pun itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Saya sendiri tadi disebutkan oleh Mbak Moderator. Saya pernah menjadi ketua IPNU,
Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama tahun 2006. Pernah menjadi BPS, Badan Permusyawaratan Siswa. Apa itu? Atasnya OSIM, tugasnya mengawasi kinerja OSIM. Jadi kalau saya dulu waktu aliyah, itu tidak harus dari OSIM ke pembina, mboten, ada BPS dulu. Ada pengawas dulu. Sekarang yang pengurus OSIM kan yang MA kelas 10 sama kelas 11, yang MTS kelas 8 sama kelas 7. Maka semestinya yang menjadi BPS sekarang kelas 12 dan kelas 9 yang pernah menjadi pengurus OSIM. Itu saya menjadi ketua BPS 2005. 2005 sudah lahir? Belum lahir. Bapak cik pacaran ya? Cik ngkuk-ngkuk. Maksudnya kuku itu weanan nggih ngkuk-ngkuk ambek sendenan. Terus sekretaris MOS itu masa orientasi siswa. Orientasi siswa itu ya kalau sekarang ya mat sama. Ya. Pun itu yang dapat saya sampaikan. Tadi PR dari saya tolong dihafalkan. Ayo, kau lihat buku. Yuk lihat buku dhisik, dibaca ping 3, wiritan. Sik gorong kesusu ae. Ngene iki lho nek bar di LDK iki lho cowopet ngene iki nggih. Tanggung jawab diri sendiri dan organisasi. Ayo. Sik gorong. Prinsip tirukan kepemimpinan. The right man in the right place. The right man in the right place. The right man in the right place. Menempatkan seseorang pada tempat yang baik atau pada tempat yang tepat. Gitu. Itu aja. Anak-anak, contoh kecil. Saya kalau nyuruh urusan uang, ya kepada bendahara. Kalau nyuruh masalah surat, ya kepada Mbak Vita, kepada Mbak Tata. Kalau menyuruh kepada drum band, pramuka, ya ke Bu Alfi. Kalau biasanya menyuruh tahlil dan seterusnya, apa itu ke Rohanian, Pak Habib atau Pak Faisal. Enggak mungkin saya menyuruh orang sebagai pemimpin kepala madrasah, pemimpin menyuruh orang membuat surat, saya menyuruh guru olahraga. Karena saya yakin yang diketik menggunakan jari 11. Goleki mari ae kundi. Jadi nggih surat sak lembar iki 2 wulan setengah urung bar. Urung ngedite nggih. Itu kalau saya menyuruh guru olahraga berarti saya pemimpin yang enggak tahu diri, bukan the right man in the right place. Begitu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Tolong ada yang tanya atau ada yang mengungkapkan sesuatu. Jangan takut sama saya. Saya itu kelihatannya nyengit, itu dohirnya. Dalamnya podo. Enggak, baik ya. Yang nyatanya apa saya baik. Pak Faisal dari Kalimantan yang balik golek aku maneh kok ya. Apa maneh sampean sing gurung tau minggat ya ta? Jadi tolak ukurnya Pak Faisal, nggih. Begitu saya menjadi kepala madrasah sudah 12 tahun ya, sehingga pahit, manis, getir, asam, kecut sudah saya lakukan, sudah saya hadapi. Makanya kayak iso lemu-lemu gitu nggih. Ya iso lemu-lemu. Saya lebih banyak waktunya memikirkan santri, memikirkan murid daripada memikirkan diri dan keluarga saya. Minggu kemarin itu ya nerima lamarannya Bulia. Alhamdulillah. Padahal minggu kan aku asli ya leren nggih. Padahal jadwalku minggu siji apene nang sawah. Loro apene pasang lampu ambek Farudin ambek Dika wis janji nduk kono. Terus ndelok masang lawang, tapi ada undangan lamaran, ya alhamdulillah.
jam 1 mesti nih call ke Arosid karena Bu Alfi alumni sana hormat kepada Mbak Yainya. Tapi karena ada anak OSIM, Bu Alfi nungguni di sini. Loh, lebih memberatkan murid supaya pintar daripada kepentingan pribadinya gitu. Saya memberatkan teman guru nggih, karena sudah ngabdi di sini, saya dimintai tolong untuk penerimaan lamaran dapat pacing belakangnya Sania gitu nggih, Bu Lia, sehingga besok kalau silaturahim ngelumpuk Bu Mut, Bu Lia, Pak Sohib, Pak Rozi, Pak Tahiran ngelumpuk nunggu nggih, hemat bensin. Gimana kalau Miftahul Ulum buka cabang di Pacing saja? Wah, kayak guru nang kono nggih. Gitu. Alhamdulillah guru-guru nih wis padha nikah kabeh nggih. Tinggal Bu Sania ambek Pak Faisal ambek Pak Imam Sayrozi nggih. Bu Pita ambek Bu Tata cek kuliah. Enak siji ya, Pak Yusuf. Ada yang mau? Oh sini ya kok sini. Ada yang mau gitu. Pun mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan di hati sampean. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari materi pada pagi hari ini adalah pemimpin berasal dari kata pimpin, yang berarti orang yang berada di depan, yang harus mengarahkan, membina, dan mengatur anggota-anggotanya. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap para anggotanya. Pemimpin juga harus menempatkan anggotanya pada tugas atau tempat yang tepat dan benar. Teman-teman, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Aku gak peta kok, tapi ngasih saran Pak. Kurang tambah. Di sini kan materinya kepemimpinan. Nah ini kan diikuti seluruh OSIM. Kenapa yang dibahas kok di sini cuma pemimpinnya saja, yang anggotanya tidak dibahas? Alfian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Keza. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada anggota yang sudah kita beri peringatan tapi tetap melakukan hal yang sama dan tetap melanggar? Sementara yang saya jawab dua saja ya, yang pertanyaan sudah masuk ya. Oke. Nah, yang pertama dari Mas Ilham. Mas Ilham merasa tadi yang dibahas adalah pemimpin. Sedangkan yang di sini ketua, sedangkan yang di sini adalah anggota. Saya tanya sekarang, ini acaranya ketua OSIM apa acaranya semuanya? Sehingga saya memberikan materi dalam rangka mendidik agar semuanya itu menjadi pemimpin. Pemimpin menjadi ketua OSIM itu hanya sementara. Tetapi pemimpin untuk diri sendiri tidak ada batasnya. Yang kedua, apakah saya tadi hanya membahas lokomotif saja, tidak membahas gerbong? Sehingga lokomotif atau lokomotor yang depan itu teruntuk ya, ketua dan Sania ya, Eza, sedangkan gerbongnya teruntuk kepada anggota. Nah, itu jawaban dari saya. Tapi inti saya di sini memberikan materi kepemimpinan, menginginkan agar semuanya itu mempunyai jiwa pemimpin, walaupun yang tertulis itu menjadi anggota. Karena jiwa pemimpin itu lebih bagus daripada hanya sekedar struktur organisasi. Pun. Selanjutnya yang kedua dari Keza, ada anggota yang sudah kita tegur karena melaksanakan kesalahan atau tidak sesuai dengan SOP. Apa itu SOP? S-nya apa? Standar. O sama P apa? Operasional. O-nya operasional. P-nya apa? Pelaksanaan. Contoh, menjadi pengurus penanggung jawab class meeting. Contoh. Tetapi setiap sore enggak mau datang ke lapangan. Nah, berarti anak atau orang seperti itu tidak sesuai dengan S. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak caranya? Caranya begini, tahapan-tahapan di dalam berorganisasi, satu ada planning.
Tulis niku. Tahapannya adalah planning, garis miring, perencanaan. Ya, planning, bacanya planning, perencanaan. Segala sesuatu harus direncanakan atau dicita-citakan. Ayo, di sini siapa yang nggak punya cita-cita? Kalau ada manusia yang nggak punya cita-cita, lebih baik dia itu mati sekarang daripada mati besok itu. Kalau saya cita-citanya dari kecil sudah dari orang tua. Buktinya apa? Buktinya namanya saya dikasih nama Saihu. Saihu itu artinya guru. Bayangkan kalau saya kerjanya itu nyopir, guru kok nyopir. Gitu nggih. Berarti sekarang nama kamu angen-angenen. Cita-citanya apa? Fahri Andika. Fahri itu artinya kebanggaan. Ayo kuwi carane mbanggakno Purnomo piye? Ya ta? Nah, itu. Ilham, piye carane bisa mendatangkan petunjuk untuk orang tuanya? Ilham kan petunjuk ta nggih. Nek nabi mukjizat Muhammad. Nek nabi mukjizat nggih. Nek wali karomah. Menungso biasa ilham, petunjuk. Planning, cita-cita atau rencana. Yang kedua, budgeting, pembiayaan. Setiap organisasi setelah direncanakan dihitung biayanya. Habis itu, doing. Wis direncanakno, enek biayane, diapakno? Dilaksanakan, doing, dilaksanakan. Planning direncanakan. Aku kurungu aku. Planning apa mau planning? Rencanakan. Budgeting, pembiayaan. Doing, dilaksanakan. Yang terakhir, evaluating. Diapakan? Devaluasi. Evaluasi itu diapakan ya? Diperbaiki. Dicari kekurangannya untuk disempurnakan berikutnya. Dicari kelebihannya untuk dipertahankan atau tingkatkan atau ditambah. Gitu nggih. Gitu. Sehingga tadi kalau Keza itu mengatakan, "Pak, ada anggota yang sulit untuk diatur, tetap saja ditegur," maka laksanakan yang namanya evaluating. Devaluasi. Ternyata dari 5 perintah yang dilakukan hanya 1, berarti melanggar 4 perintah, maka dia evaluasinya harus diganti. Tapi menggantinya enggak boleh semena-mena, harus ada prosedurnya. 1, harus nunggu 3 bulan. Yang kedua, harus dimusyawarahkan dengan pembina OSIM, mengetahui kepala madrasah. Begitu saya nggih. Begitu ya San ya, devaluasi. Sehingga kepala madrasah, pemimpin yang baik semuanya saja harus mempunyai buku diari, catatan pribadi. Saya tanya sekarang, apakah selamanya ketua OSIM itu menjadi ketua kegiatan? Tidak. Hei, apakah selamanya ketua OSIM menjadi ketua kegiatan? Tidak. Bisa saja Pak ini menjadi ketua. Ketua apa? Ketua peringatan Isra Mi'raj? Bisa. Bisa saja Ilham menjadi ketua class meeting? Bisa. Sehingga inilah pendidikan kepemimpinan itu. Walaupun yang bertanggung jawab adalah Keza sama Sania secara ketua OSIM global, tetapi ketua kegiatan itu adalah di bawah naungan ketua OSIM inti. Sehingga semuanya bisa. Peringatan hari guru, peringatan hari santri, apalagi biasanya, peringatan hari pramuka. Nah itu. 17 Agustus, peringatan Kartini. Kemarin ada yang usul, Pak, bagaimana kalau besok kelas meeting per kelas harus mempunyai miniatur son. Kita lomba son horek. Ukurannya piroan sampai dik. Ojo gede-gede. 8 terus. 6 terus. Twitter ya. Twitter. Jadi nek gak iso horek gampang, sone didekek gantar dioyak. Horek. Nah, itu.
Gitu, nanti jurinya kita pakai profesional ya. Setuju tak enggak lomba son horeg? Setuju lomba son horeg? Nggone kelas iki kuduan. Bukan nggone personal. Sing wedok-wedok ora paham, sing lanang iki. Saiki kan usum son horeg to nggih. Nah, iku lomba. Piye per kelas lomba son horeg? Berarti Alia ada 4, oh sekarang 3 ya, 3, 6 nanti lombanya ada 6. Setel nonggone di tengah lapangan nggih. Jurine nang kene, angger krungu kok kene bijine tinggi. Setel nang kono, kene krungune korek masjid, alah coret. Saya juga senang audio, juga senang video, sehingga kalau ada peningkatan besok lomba son horeg tak dukung. Tak dukung. Nah, tepuk tangan ya. Nah, itu. Laki-laki lomba son horeg, wedok kira-kira usul lomba apa sing gorong? Racing drag sing menang ya putri wong gelek terlambat ambek Wulan. Ngung gitu. Gelek terlambat kok ya. Pokoknya sing menang yang gelek terlambat itu kesusu. Racing iki berisiko nggih. Ayo. Besok Keza catatan untuk ketua kelas meeting besok adakan lomba son horeg. Itu nggih. Nah, itu per kelas. Biayanya kira-kira berapa? Mboten kathah nggih. Nah iya, asalkan tapi sing wedok karena iki nggone kelas yo melok urun nek kelas meetingan nggih. Nah itu melok urun. Dadi sampean yo melok urun, laki-laki yo urun yo kerja, double laki-laki. Gitu. Ada yang tanya? Sampun, begitu saya devaluating. Sudah ya? Karena waktunya sudah habis. Loh, di sini sampai jam 11, tapi ini jam 11 lebih 15. Di situ jam 11.00. Aku rasalah lo ya. Aku rasalah, nang kene iki jam 11 lebih 16. Jadi ojo diarani aku korupsi 15 menit lo ya. Aku nguasi iku kok, sing salah iku sing masang iku nggih. Pun saya lebih 15. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, materi kita yang pertama setelah selesai